Bapak rahimakumullah, apa prinsip dasar fikih muamalah? Ini mungkin pengantar dulu Pak ya. Tadi pengertian, sekarang prinsip dasar. Prinsip dasar fikih muamalah itu apa sekalian? Satu, yang pertama kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dasar dalam fikih muamalah boleh Mas. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Itu beda dengan ibadah Pak. Kalau dalam ibadah prinsip dasarnya tidak boleh. Makanya kalau mengada-ngada bid'ah namanya. Sholat subuh 7 rakaat. Itu ibadah nggak boleh. Ada nggak ada dalilnya 7 rakaat? Kalau 2 ada dalilnya. Makanya dalam ibadah itu tidak boleh mengada-ngada kan. Al aslu fil ibadah at-tahrim, gitu kan? Asalnya dalam betul tidak boleh, haram. Sampai ada dalil yang memboleh. Tapi dalam muamalah, nah ini muamalah ya, dalam jual beli, dalam kerjasama, bagi hasil, ada juga misalkan nanti ada wakalah, apa wakil tua, mewakilkan ya, ada kafalah sebagai penjamin ya, dan sebagainya. Itu semuanya boleh, asalnya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi prinsip dasar dari fikih muamalah adalah boleh Pak. Prinsip dasarnya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Berarti kalau begitu bisa luas itu ya. Kita bisa banyak berkreasi. Apa? Berkreasi. Contohnya mungkin dalam perbankan ya, kalau ada orang akadnya murabahah ya. Apa? Murabahah, akad jual beli. Kan kalau kita mau jual beli kan bisa sebenarnya jual beli dengan apa? Dengan kredit, boleh nggak Pak? Boleh ya. Nah, kalau yang konvensional kan ada orang datang ke rumah kita, misalkan atau ke rumah seorang menawarkan kulkas ke ibu rumah tangga. Bu, arek nganjuk kulkas mau gitu kan? Arek ngambil kulkas, bukan nganjuk ya? Ngambil kulkas enggak? Kalau nganjuk ya nggak boleh ada kelebihan kan. Tapi kalau ngambil dan mengambil margin keuntungan itu boleh. Misalkan begini, ini kulkas harga 2 juta, nanti dibayar, saya ngambil keuntungan 500. Harga pasar berapa? 2 juta. Keuntungan berapa? 500. Dijual berapa jadinya? 2 juta 500 ke ibu tadi. Mungkin dicicil tah. Tunggal poe kayak orang datang hadiahnya 200 ditulis Pak ya? Ya? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi yang membeli kulkasnya itu si orang tersebut. Kalau dia memberikan uang kepada ibu tadi, itu riba namanya. Paham Pak? Ya. Ada si A nih, dibesarkan ya. A nawarkan ke si B, aja lah. Nawarkan kulkas apa ke si B dengan harga atau si B lah ke si A kan, kebalik sekarang ya, saya butuh kulkas nggak punya uang gitu aja, nggak punya uang cash, tapi kalau saya cicil bisa, kata si B kata si A apa namanya, bagaimana kulkas itu ya, apanya tuh spesifikasinya, yang 2 pintu dan sebagainya, yang gini tinggi, boleh. Oh itu harganya 2 juta gitu kata si A, di pasar 2 juta, saya ngambil untung 500 misalkan ya, ini contohnya. Berarti harganya berapa? 2 juta. Disepakati lah udah, boleh. Nanti bayarnya dicicil sampai 200 ya Pak ya. Nah murabahah itu Pak, nanti yang membeli kulkas ini si A. Jadi B itu hanya menerima itu yang benar begitu. Kalau si A ngasih si B uang 2,5 juta, dicicil ya, sampai 200, itu riba namanya. Jadi A tidak boleh memberikan itu sama dengan ngasih pinjam uang kan? Betul gak Pak? Bukan jual kulkas, bukan ngasih pinjam 2,5 juta. Dibayarnya berapa? 200 per
200 per atau 250 lah per hari gitu kan per hari dengan keuntungan 500. Ini bisa jadi riba ibaratnya itu. Maka yang benar itu dalam konteks murabah jual beli tadi, si B, saya butuh kulkas begini spesifikasinya. Oke, setelah saya survei ke pasar harganya 2 juta, saya ngambil untung 500.000, jadi 2,5 juta. Saya deal. Dibeliinlah kulkas oleh si A ke pasar, dikasih oleh si B. Besok mulai nyicil. Di si B menerima barang. Itu namanya jual beli. Betul? Harta saya. Nah, kalau si A ini ngasih uang ke si B, nih uang, gitu kan? Nah, itu namanya riba. Tapi masalahnya adalah kalau si A nggak punya waktu nih, nggak punya waktu, masa saya harus beli kulkas ke pasarnya, kebawa waktu. Nah, boleh nggak si A dengan akad baru? Tadi kan akad belum merubah kan? Tadi merubah. Sekarang si A ingin mewakilkan kepada si B membelikan kulkas, mewakilkan. Maka ada akad wakalah, namanya apa? Akad wakalah. Ini sama dengan bank gitu, Pak. Jadi kalau Bapak ke bank beli mobil Lexus ya. Harganya berharga atau Land Cruiser itu kan, itu boleh. Tapi kan bank tidak membeli, harusnya nih fikih muamalahnya bank itu beli mobil ke dealer, nanti si nasabah ambil mobil ke bank gitu. Betul nggak, Pak? Begitu, itu harus begitu. Kalau fikih itu jual belinya begitu, karena yang satu ngasih uang, satu ngasih barang, kan begitu ya? Itu jual beli namanya, Pak. Tapi kan bank itu bukan lembaga barang. Mubah bisa dibayangkan. Namun di bank ayah gudang gitu. Nyimpen ayah mobil, ayah kulkas, kipas angin kan. Nah, maka bank itu mewakilkan, biasanya itu kan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli apa? Untuk membeli mobil tadi ya, dengan ditransfer uangnya ke rekening itu pun mungkin untuk menjaga adanya one prestasi ya. Ini contoh-contoh Pak sekalian ya. Jadi memang ada artinya begini, di dalam konteks muamalah itu banyak boleh improvisasi ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka diakali supaya hite riba, diakali dengan wakalah gitu kira-kira. Paham, Mbak? Kalau nggak ada akad wakalah mewakilkan, itu riba namanya. Karena si A tidak boleh memberikan uang kepada si B untuk membeli dia harus memberikan makanya ya ada akad yang kedua namanya wakalah. Itu ada akad wakalah, akad kafal. Itu yang saya maksud dengan apa tadi, Pak? Al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, makanya untuk itu bos sekalian, di dalam Islam itu ada yang memang sabat, ada yang mutagoyirot ya, ada yang sabat itu yang orisinil, yang tidak boleh yang tidak boleh diintervensi lah oleh kita. Tapi ada juga yang fleksibel. Apa yang fleksibel? Nah, dalam masalah muamalah banyaknya fleksibel, Pak. Apa fleksibel? Karena kalau nggak fleksibel bisa hirup untuk mau berkembang kali, Pak. Nggak akan berkembang kan. Nah, makanya itu ada fleksibilitas. Itu Pak sekalian, sekali lagi bahwa prinsip dasar yang pertama dalam fikih muamalah adalah apa tadi? Boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah illa ma dalad dalil ala khilafiha. Asalnya itu ada boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua udah jam 6:05. Ini ada 7 dalam prinsip dasar, Pak. Belum pilar-pilar muamalah. Ada lagi fondasi muamalah. Ada lagi tujuan muamalah. Ini pengantarnya ya. Insya Allah nanti baru masuk pada materinya kan, tentang jual beli ya.
tentang bagi hasil, tentang musyarakah. Sabar Pak ya, bisa 2 tahun ya Pak ya. Fikih muamalah 2 tahun. Nanti setelah munakahat selesai, muamalah selesai, jinayah selesai, mawaris selesai, udah diwisuda Pak, jadi SAG sebenarnya. Sarjana agama. Sarjana agamanya lama ini ya. Ada bang seminggu sekali ya. Terus sekalian itu barangkali ya kajian kita tentang fikih muamalah. Yang penting hari ini kita sudah bisa membedakan ya mana muamalah dalam arti umum dan arti khusus. Yang dimaksud dengan fikih muamalah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum Allah yang mengatur usaha-usaha untuk mendapatkan harta dan mengembangkannya melalui tadi ya jual beli ya, bagi hasil, penyertaan modal kan, dan juga tadi ada titipan wadiah kan, dan lain sebagainya. Jadi insyaallah kita akan sampaikan pada kajian-kajian selanjutnya. Terus sekalian, jadi hari ini kita baru prinsip dasar muamalah. Itu pun baru satu. Insyaallah minggu depan masih ini ya. Itu ada berpedoman kepada ketentuan halal dan haram, ada larangan menumpuk harta kekayaan dan bakhil ya. Ada juga di sini tentang kebebasan dalam kemanfaatan ya. Ada juga prinsip ya, pertengahan, ya, kesederhanaan. Ada prinsip tidak berlebih-lebihan dan tidak berpoya-poya dan lain sebagainya.